Baik, kita akan lanjut lagi. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengupdate profile user ya. Yang di sini namanya bisa kita rubah, email juga kita rubah, nomor handphone juga kita rubah. Kita sudah berhasil sampai ke sana. Nah, untuk di video kali ini kita akan mencoba mengupdate password user. Ya, di sini kita butuh namanya password lama dan password baru. Jadi sebagai inputannya kita butuh dua itu. Nah, kemudian kita menghandle di backend ya. Ya, di backend-nya. Kayaknya sih saya waktu di backend itu belum buat update password ya, kalau nggak salah. Saya lupa kayaknya waktu itu. Di sini kita udah punya endpoint untuk register juga udah kita gunakan, login juga udah kita gunakan, profile udah kita gunakan, update profile. Nah, ini baru kita gunakan. Yang ini untuk admin ya, menghapus user, menampilkan seluruh user, mengirim email juga ini untuk admin. Jadi kita belum punya untuk mengupdate passwordnya. Nah, kita akan buat endpointnya dulu. Di sini setelah update profile, kita akan buat di sini update password gitu ya. Oke. Seperti biasa kita menggunakan router.put ya, sama kayak profile ini. Kemudian kita akan berikan poinnya misalkan change password ini. Kemudian yang bisa ganti password yaitu hanya admin dan user ya. Oke. Terus kita juga butuh oh ini salah nih. User. Oke. Dan kita menggunakan async function pakai res ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan plugin dari Passport Lokal Mongoose yang udah kita install ya di models, ada di user.js. Nah, ini ada plugin Passport Lokal Mongoose. Nah, di Passport Lokal Mongoose itu disediakan namanya password change gitu ya, sama find by username. Jadi yang pertama kita akan menggunakan wait, terus kita akan cari usernya ya, find by username. Nah, find by username ini kita akan menggunakan rec.body.username ya, username. Jadi di sini kan kita sudah punya username atau email ya tampilannya. Di belakangnya kan ini namanya username. Nah, jadi kita nanti akan mengambil data emailnya juga gitu ya. Setelah itu kita akan buat gini ya. Itu kita akan menggunakan parameter error dan user gitu. Kalau error ya, if error maka gitu ya. Salah nih. If error gini ya. Ya gini. If error maka kita akan return status 404. Ini jangan error ya, kita samain aja semuanya message gitu ya. Error dot message-nya apa? Ini ya. Oke. Kemudian kalau dia nggak error ya, kalau dia nggak error, maka kita akan menggunakan user dot apa? User dot change password ya. Change password itu plugin dari Passport Lokal Mongoose ya. Change password. Terus kita akan mengambil rec.body.old password. Ya, kita akan ngambil password lamanya. Udah gitu, kita akan ngambil password barunya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada salah nih. Ini koma, terus kurung tutup. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan mengambil juga parameter error. Ya. Kalau error, gitu. If error
Gini ya, maka kita akan return 400 saja, bad request gitu nanti jatuhnya seperti ini. Message, error message. Nah, ini jangan error message ya. Kita akan buat misalkan password tidak sesuai. Jadi kalau dia masukin passwordnya salah, nanti akan direspon password tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau passwordnya benar gitu ya, kalau passwordnya benar kan dia akan diganti langsung dengan si method change password ini ya. Maka kita akan return res status 200, message-nya apa? Password berhasil dirubah gitu ya. Password pasti dirubah. Seperti ini. Terus kita save. Nah, jadi untuk endpoint change passwordnya cukup sampai sini. Jadi saya jelasin dulu. Find by username ini akan mencari user berdasarkan username yang diambil username itu dari body.username. Kemudian kita akan mengambil error dan user. Kalau dia error akan dikirimkan message errornya apa gitu ya. Kemudian kalau ketemu usernya, ini kan kalau ketemu usernya, maka akan digunakan plugin lagi, method lagi namanya change password, akan merubah password. Nah, change password ini membutuhkan dua parameter, pertama old password sama new password. Nah, old passwordnya itu nanti kita ambil dari sebentar, dari sini ya. Ini old passwordnya, ini new passwordnya. Jadi kita ambil keduanya, terus kita kirimkan ke backend-nya gitu. Nah, sampai endpoint-nya sudah selesai, berarti kita tinggal bikin slice-nya ya. Kita bikinnya dulu deh, action-nya dulu. Di sini ada update profile. Maka kita akan buat lagi di sini export const update password gitu ya. Update password. Ya, kita menggunakan create sync thunk. Terus namanya user update password. Ini ya. Terus kita async seperti biasa ini mah. Kita ambil user data, config, kok config sih. Bentar. Kita ambil API ini ya. Terus kita try catch. Nah, kalau error kita ambil di sini. Kita kopas di sini. Nah, di sini kita perhatikan juga respon data.error. Nah, di sini error ya, kita sesuaikan dulu. Nanti kan diambilnya bukan error tapi message gitu ya. Nah, ini juga kalau mau diganti ganti nih. Nanti di profile dia biar error, biar message semua. Berarti ini ganti jangan error, tapi message gitu ya. Jadi kita ambil message. Message itu ini ya. Message itu ini sama ini. Jadi kalau errornya diambil itu. Kalau dia update profile, nah ini juga salah nih. Kalau ini. Jadi yang profile itu nanti errornya data.error, error.respond.data.error itu diambil dari sini. Ini. Jadi kalau ini diganti dengan message misalkan, berarti di sininya pun harus diganti dengan message gitu ya. Oke, nah ini kita ambil aja dari sini, kita kopas dulu. Ya, sini user data, ini kita ganti menjadi endpoint-nya apa itu? Change password ya. Ada yang kurang tuh. Nah, change password. Biar nggak salah kita kopas aja. Oke, gini. Ya, change password. Nah, kemudian kita ambil data.message-nya. Nah, data.message itu apa? Data.message itu adalah ini ya. Jadi passwordnya ada pesannya, nama pesannya password berhasil dirubah. Terus kita save di yang routes-nya, yang API-nya juga kita save gitu ya. Nah, baru kita masuk ke slice-nya. Di slice-nya kita akan buat lagi seperti yang profil reset ini ya. Gitu ya. Jadi kita akan tambahkan sini kan is update profile. Berarti kita tambahkan is update
password gitu ya. Kita jadikan false. Ini juga ini nggak usah begini ya. Kita kopas aja 3 kali di sini. Yang ini is update password loading ya. Is update password error. Nah, gini. Jadi untuk message sama errornya kita samakan aja. Terus ininya kita kopas aja ya. Kita ganti, jangan profil reset, berarti kita ganti dengan password reset ya. Terus kita ganti ini profilnya ya, profilnya kita ganti jadi password gitu ya. Nah, kita cek dulu udah sesuai atau belum. Harusnya sih udah ya. Update password. Kode yang salah. Is update. Oh iya, ini update ya, ini salah nih. Nah, gini. Is update. Oke. Terus juga kita akan buat di bawahnya update profile dari sini aja, dari pending, fulfill sama reject kita kopas. Terus kita paste di sini. Nah, gini ya. Kita paste di sini, ini yang update profile. Kita ganti jadi password. Oh, kita masukin dulu ya. Ini update profile, kita import dulu. Update password gini ya. Update password mana tadi? Nah, ini update biar nggak salah. Kita balikin dulu seperti ini, terus kita Ctrl D aja ya. Ctrl D, Ctrl D, bener gak sih? Ctrl D dan Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, dan Ctrl D. Nah, setiap yang profilnya kita ganti menjadi password gitu ya. Password, oke. Ya, is update password loadingnya true, is update password loadingnya false, is update password jadi true, is message-nya action.payload. Ini yang rejected, is password loadingnya false, is updatednya false, is update password errornya true, kemudian errornya itu actions.payload. Oke, terus selesai di sini, terus kita akan export ya. Update, salah. Password reset ya. Terus kita save. Kita cek lagi di sini datanya harusnya sih udah sesuai ya. Ini user data. Oke. Oke, sepertinya udah. Ya, sepertinya udah. Kita akan langsung masuk ke profilnya ya. Profile itu di sini. Nah, di sini kita akan bikin hook lagi. Di sini udah ada yang hook nama, username, phone. Kita akan buat di sini hook lagi dengan use state. Itu adalah old password. Terus sama cons new password gitu ya. Old password dan new password. Terus kita akan buat handlernya dulu deh di sini ya. Kita buat function update password handler aja. Password handler. Nah, gini. Kita juga butuh datanya kayak objek begini. Ini kita ambil. Nah, ini hilang nih. Kemana ini? Ini dulu ya. Oke, ini kenapa? Ah, ini nih biarin aja lah. Terus kita save dulu. Terus kita dispatch. Kita import update password ya. Update password terus data. Jangan lupa di sini bukan username ya, tapi old password. Terus yang phone-nya kita ganti jadi new password. Yang name-nya ini kita rubah tadi, kenapa diganti ya? Jadi username. Nah, begini.
Jadi kita ngambil data username-nya, kemudian use old password, kemudian new password sesuai dengan endpoint-nya ya. Ada username, old password, dan new password. Oke, kita akan aktifkan password handler-nya di button sini. Ya, on click. On click apa tadi? Password handler gini ya. Kemudian juga di sini ya, di sini kita akan ambil lagi datanya itu di structure lagi is update password, terus is update password loading, terus is update password error ya. Terus kita save aja. Nah ini nggak tahu kenapa nih error mulu nih yang ini nih, padahal udah berkali-kali diganti ya. Biarin aja lah. Oke, kita akan coba menggunakan. Oke, ini udah ada ya update passwordnya. Ini kita kopas saja ya. Kita kopas di sini. Yang profilnya kita ganti aja jadi password. Oke, password, dan password. Kita ganti jadi password ini ya. Sip. Ya udah kepake semua, kita lihat dulu. Is update password loading yang belum terpakai ya. Oke, ini udah. Jadi ini kalau dia berhasil password, kita reset passwordnya, kemudian jangan di load user, tapi kita harus logout user ya. Logout user. Jadi kalau passwordnya diganti dan berhasil, maka dia akan otomatis ke logout. Udah gitu dibalikan ke halaman home gitu ya. Dibalikan ke halaman home. Nanti dia akan menuju lagi halaman login. Nanti dia akan login ulang lagi. Gitu. Terus sekarang kita akan handle di sini update passwordnya. Kita akan kopas aja dari sini ya. Kita kopas aja di sini. Kita berubah update password. Gini. Terus yang profile kita ganti juga jadi password begini ya. Terus kita save. Kita cek lagi di atas sudah kepake semua atau belum. Oke, udah tinggal kita set old password sama new passwordnya ya di text field. Text fieldnya ada di sini. Kita ambil value-nya untuk yang password lama. Kita ambil value-nya itu adalah old password gini. Terus yang kita gunakan on change juga. On change. Salah ya Allah. Kita ambil eventnya. Oke, kita singkat aja. Set old password target.value. Nih, sekarang yang new password value. Aduh, salah. New password on change set new password target value. Seperti ini. Sip. Terus kita save. Di sini saya udah ngasih type-nya password ya. Yang belum dikasih type passwordnya silahkan ditulis aja type password. Jadi kalau belum dikasih type password, nanti ketika kita klik di ketika kita ketik di text field ini, nanti dia masih kelihatan angka-angkanya atau karakternya masih kelihatan. Misalkan saya kasih contoh dulu deh ya. Kita nggak pakai type password biar bisa kita tahu. Tadi password lamanya dari si John itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Terus kita ganti jadi 1, 2, 3 gitu. Terus kita klik update, ya harusnya berubah, updating. Nah, dia berhasil berubah. Cuman ini error nih. Errornya kenapa? Kita nggak tahu. Kita cek dulu. Kita lihat di konsol. Nah, password reset is not defined. Password resetnya kita belum import berarti ya. Nah, ini nih. Password reset. Kita akan cari dulu password reset. Ini dia. Terus kita ini kan. Terus kita save.
Oke, password reset is not defined. Nah, harusnya sih udah berhasil. Mana tadi? Di sini ya. Oke, password reset ya, profil. Ya, password resetnya belum ada ya. Oke, kita akan refresh dulu biar semuanya kembali ke initial state. Kita coba lagi. Kita masuk pakai akunnya si John. Tadi passwordnya kan kita rubah ya, jadi 123. Kita akan coba pakai 123456778. Apa yang terjadi ketika login, maka akan muncul kesalahan sih harusnya ya. Kita cek dulu inspect-nya kenapa nggak keluar. Nah, ini harusnya not found nih. Nah, ini kita cek lagi di sini, kayaknya ada yang salah sih. Ada yang salah di Auth API-nya untuk login. Di sini untuk login ya, data.message kita lihat dulu sekalian di routes-nya. Kalau login itu dia error tuh ya. Error hal ini harusnya jangan error sih. Ini harusnya kita ganti nih. Kita ganti jadi message aja kali ya. Kita ganti jadi message aja. Ya, sampai sini dulu. Oke, message ini juga error, kita ganti jadi message. Ada lagi nggak yang error? Oke, nggak ada ya. Terus kita save. Kita coba lagi. Login. Aduh, nggak keluar. Oke, John 123456778 login. Oke, sebentar. Ini masih nggak keluar errornya. Kenapakah? Nah, user name atau password salah. Sebenarnya udah ada di sini. Ini kita cek ada di Auth API. Oh, bukan. Ini di mana ini? Login page 36. Di login page-nya sebentar ya. Komponen login page ke 36. Nah, ini dia nih. Username atau passwordnya salah. Ini masih log error ya. Ini harusnya kita pakai easy toast aja ya. Easy toast titik set password salah. Error. Title error. Sorry, message-nya itu apa tadi? Apa message-nya? Error ya? Coba lihat. Oh iya, error. Message-nya error. Kemudian positions-nya itu adalah top right. Kemudian timeout-nya 3000. Oke, ini nggak usah pakai else lagi berarti. Ini kita buang dulu. Ini kita kopas jadi if error seperti ini. Oke ya. Kita cek dulu. Oke, terus kita save. Akan coba lagi ketika di sini. Nah, ini sudah muncul errornya ya. Username atau password salah. Oke. Udah berhasil kalau saya coba lagi. Sebentar, error lagi. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita klik login ya. Maka akan muncul error username dan password salah. Oke, berhasil ya. Nah, ini kita ganti jadi passwordnya 123 kan. Ya, 123 terus kita login. Oke, udah berhasil. Username dan passwordnya salah. Oke, berarti kita belum punya out resetnya ya. Oke, harusnya sih nggak begitu. Ini kalau kita logout, berhasil logout kan. Nah, kalau kita login lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8, terus kita login. Kok 8 sih? Salah, bukan 8 ya. Sebentar. 1 2 3. Oke, terus kita login. Nah, ini pesannya nggak ada. Nah, pesannya hilang. Kita cek dulu di sini ya. Di Redux-nya
outnya, nah ini pesannya 0 ya. Itulah kenapa kita harus punya bikin riset sendiri di sini ya, di out slice-nya. Jadi kita akan bikin risetnya. Jadi kalau dia salah, maka out reset-nya gitu ya. Jadi errornya hilang lagi. Jadi harusnya begitu. Jadi kita akan coba ketika login page di sini error, maka kita akan panggil resetnya ya. Nah, di sini. Oke, kita akan panggil dispatch out reset seperti ini. Terus kita save. Jadi setiap kali dia error, maka akan dia reset ke ke initial state-nya seperti ini. Message error usernya dia balikan lagi. Oke, kita cukup kayaknya sampai di sini. Kita udah berhasil mengganti password ya, password lamanya kita ganti lagi, misalkan 123 tadi password lama, kita ganti lagi ke password semulanya 123456788. Terus kita update. Setelah update dia akan berhasil logout, password berhasil dirubah. Oke. Kita akan login lagi dengan si John yang passwordnya itu 123456788. Kemudian login dan berhasil. Oke. Kita udah berhasil mengganti password. Di video berikutnya kita akan mencoba menghandle ini dia, avatar ini. Jadi ketika kita klik avatarnya, maka akan mengambil gambar yang akan disimpan di database. Nah, untuk video berikutnya mungkin agak sedikit panjang karena itu sedikit rumit. Kita harus menghandle gambar setiap yang diupload itu, yang dikirim dari front end akan disimpan ke database ke server kita gitu ya. Kemudian kita harus membuat satu folder yang bisa diakses secara publik. Jadi itu nanti akan menghandle gambar kita gitu ya. Jadi setiap gambar akan disimpan di file upload images misalkan di situ ya. Nah, kita akan menggunakan Multer juga. Nah, jadi agak sedikit panjang di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.